Nah ini baru mantap. Tepat beberapa menit yang lalu, Patrick Kluivert akhirnya putuskan panggil Jairo Riedewald dan Pascal Struijk untuk menggantikan Septian Bagaskara yang cedera pada tulang punggungnya. Ini juga sekaligus memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia saat melawan Cina dan Jepang nanti. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Septian Bagaskara cedera gagal memenuhi panggilan timnas Indonesia. Patrick Kluivert langsung panggil striker tajam kelas Eropa ini. Siapakah sosoknya? Simak videonya sampai habis. Terungkap tepat hari ini, Patrick Kluivert serta staf jajaran kepelatihan timnas Indonesia ternyata diam-diam temui Elkan Bagot di Bali dan bernegosiasi agar Elkan Bagot mau kembali ke timnas Indonesia. Elkan Bagot akan diproyeksikan menjadi bek yang tangguh untuk merebut poin penuh saat melawan Cina dan Jepang. Apa keputusan akhir dari Elkan Bagot? Apakah dia akan memutuskan kembali ke timnas Indonesia setelah bernegosiasi dengan Patrick Kluivert? Mari kita saksikan. Latihan perdana timnas Indonesia di Bali sudah dimulai. Alex Pastoor bocorkan Sandy Walsh bisa saja tidak gabung karena cedera. Langsung panggil dan datangkan Ryan Flamingo back grade A kelas Eropa yang memiliki darah keturunan dari Maluku. Benarkah Alex Pastoor mengambil langkah cerdas ini? Simak pembahasan lengkapnya hanya di sini. Detik-detik Patrick Kluivert berikan janji manis kepada fans Garuda sekaligus semua warga negara Indonesia di press conference beberapa menit yang lalu. Pernyataan hebat sekaligus brilian yang disampaikan oleh Patrick Kluivert ini ternyata bisa membuat timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia 2026-kah? Apa sebenarnya janji yang begitu manis ini? Benarkah Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia? Simak fakta bahagianya di sini. Mengejutkan. Benarkah ini? Usai gagal mempertahankan Venezia berada di Serie A, Jay Itzes langsung berikan pernyataan yang buat seluruh fans Garuda bahagia. Pasalnya, Jay Itzes meminta maaf kepada seluruh fans karena merasa mengecewakan fans Garuda. Di sisi lain, Jay Itzes malah belak-belakan bocorkan rahasia klub Venezia, yang mana pelatih Venezia melakukan rombak para pemain Venezia demi bisa meraih posisi di Serie A kembali musim depan. Lalu yang mengejutkannya, Rizky Ridho langsung ditawari kontrak selama 4 musim di Venezia karena melihat kedekatan dan solid saat bermain bersama Jay Itzes di timnas Indonesia. Benarkah demikian? Berikut fakta sebenarnya. Stefano Lillipali langsung bocorkan kekuatan sebenarnya timnas Indonesia yang jarang orang bahkan fans Garuda ketahui. Usai kembali dipanggil ke timnas Indonesia setelah bertahun-tahun lamanya, Stefano Lillipali malah bocorkan kekuatan rahasia yang dimiliki oleh timnas era Patrick Kluivert ini. Apa yang sebenarnya dibocorkan oleh Stefano Lillipali? Apa yang terjadi di balik layar? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Begini reaksi asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanza saat Carlo Ancelotti meninggalkan Real Madrid. Malah bahagia kegirangan, pasalnya Carlo Ancelotti berjanji akan membantu memberikan strategi kelas Eropa kepada Denny Lanza selaku murid didiknya saat berada di Eropa dulu. Benarkah demikian? Dan strategi apa yang akan diberikan oleh Carlo Ancelotti kepada timnas Indonesia? Wah, ini bisa jadi senjata mematikan untuk mengalahkan Cina dan Jepang nanti. Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Begini pembahasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jelang timnas Indonesia versus Cina, Septian Bagaskara cedera, Patrick Kluivert langsung panggil striker Eropa ini. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.
Peribahasa ini dialami Septian Satria Bagaskara. Jelang duel timnas Indonesia kontra timnas Cina, striker Dewa United ini absen karena cedera. Posisi pemain asal Kediri ini digantikan Beckham Putra untuk matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Jakarta 5 Juni mendatang. Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera. Maka saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung, bernama Beckham Putra. Saya senang menyambutnya di Timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu tak menyebutkan secara spesifik cedera apa yang dialami Septian Bagaskara. Namun ini bukan kali pertama dia dibekap cedera saat persiapan di Timnas Indonesia. Bersama Septian Bagaskara ada kiper Nadeo Argawinata yang juga dicoret. Seolah musibah yang dialami Septian Bagaskara merupakan dejavu. Saat itu Septian Bagaskara sedang naik daun usai menyabet gelar top scorer Liga 3 2018. Karena cedera hamstring, dia tak hanya absen membela timnas Indonesia U-Strip 22. Namun dia juga tidak tampil pada babak semifinal dan final Liga 2 2019 di mana Persik jadi juaranya. Akhirnya timnas Indonesia U-Strip 23 menyabet gelar juara Piala AFF U-Strip 23 setelah menundukkan Thailand 2-1. Pada laga final, timnas Indonesia sempat kebobolan lebih dulu melalui aksi saringkan Prom Supa pada menit ke-57. Namun timnas Indonesia membalasnya melalui 2 gol dari Sani Rizky Fauzi menit ke-59 dan Osvaldo H.I. menit ke-64. Ketika tiba di tanah air, rombongan timnas Indonesia U-Strip 22 pun diguyur bonus melimpah. Menpora memberi 64 juta rupiah. Sementara Presiden Jokowi menggelontor 200 juta rupiah untuk setiap pemain. Septian Bagaskara dan Nadeo Argawinata pun harus gigit jari. Terungkap, ternyata Patrick Kluivert sempat ngobrol dengan Elkan Bagot pada Maret 2025. Apa isi obrolannya? Elkan Bagot sedang dalam kondisi yang fit. Performanya di level klub juga cukup baik belakangan ini. Namun sampai sekarang bek tengah jangkung ini belum juga kembali mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Publik pun bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan Elkan Bagot. Meski dalam beberapa kesempatan PSSI juga telah memberikan jawaban. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan langsung dari pihak Elkan Bagot. Bola.com pun telah mencoba menghubungi Bagot melalui berbagai cara, tetapi belum juga mendapatkan jawaban. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyebut dirinya sempat berbicara dengan Elkan Bagot pada Maret lalu atau sebelum pemanggilan pemain untuk menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain. Saya sempat bicara dengan Elkan Bagot sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain, ungkap Patrick Kluivert di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Beredar kabar jika Elkan Bagot masih belum mau menerima panggilan dari Timnas Indonesia untuk sementara ini. Sebab pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu ingin lebih fokus untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Patrick Kluivert pun membeberkan hal itu. Ex-pelatih timnas Curaçao ini juga menyebut Elkan Bagot saat itu takut kehilangan posisi inti di klub. Dia bilang kalau dia takut kehilangan posisinya di klub, jelas Patrick Kluivert. Lebih lanjut, Patrick Kluivert juga memberikan penjelasan mengenai tidak adanya nama Elkan Bagot dalam pemanggilan skuad terkini timnas Indonesia. Menurut Kluivert, beberapa bek lain tampil lebih bagus dan dinilai lebih siap membela tim Garuda. Sekarang ini ada beberapa pemain di posisi dia yang tampil baik, mereka juga layak diberi kesempatan untuk membuktikan diri, tegas Patrick Kluivert. Elkan Bagot kini berusia 22 tahun.
Pemilik tinggi 196 cm ini telah mencatatkan 22 caps dan mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Latihan perdana timnas Indonesia di Bali United Training Center, 8 pemain belum tiba. Sandy Walsh bisa saja tak gabung karena cedera. Alex Pastoor langsung panggil tandem baru. Pemusatan latihan timnas Indonesia sudah dimulai di Bali United Training Center pada Senin sore. Dari 32 pemain yang dipanggil, baru 23 pemain yang hadir. Masih ada 8 pemain yang masih belum hadir dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Beckham Putra sendiri sudah tiba pada Senin malam dan mulai berlatih pada Selasa. Selain itu, nama-nama seperti Maarten Paes, Kevin Dix, Jay Itzes, Maes Hilgers, Sandy Walsh masih belum terlihat. Dari informasi yang didapat, beberapa pemain seperti Maes Hilgers, Jay Itzes, Calvin Verdon, dan Eliano Reijnders akan tiba pada Selasa dan Rabu. Justin Hubner baru datang dengan Calvin Verdon. Maes Hilgers dan Jay Itzes masih dalam perjalanan. Maarten Paes juga belum ada di sini. Tapi kami tetap bisa memiliki latihan yang baik, ucap pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Khusus untuk Sandy Walsh, Patrick Kluivert mengaku sudah berkomunikasi dengan bek sayap timnas Indonesia itu pada Minggu dalam kurung 25 Mei 2025. Saya sudah bicara dengan dia kemarin. Masih belum yakin dia bisa datang atau tidak. Jadi kami harus mengecek dengan dokter kami dan dokter di Yokohama F. Marinos untuk melihat kemungkinan Sandy datang dan bisa bergabung, bebernya. Kalau tidak, kami masih memiliki beberapa pemain yang bisa bermain di posisinya. Jadi itu situasi tentang Sandy, tambah mantan pelatih timnas Curaçao. Terkait mental pemain, Patrick Kluivert mengaku semua pemain dalam kondisi mental yang bagus untuk menghadapi Cina dan Jepang. Apalagi berlatih di Bali dengan suasana yang berbeda bisa membuat chemistry antar pemain bisa terjalin baik. Mentalnya fantastis. Semuanya ingin bermain dan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan tim. Sekarang kami harus berlatih kembali. Ini pertama kalinya mereka semua berkumpul. Jadi kami punya banyak waktu yang lebih banyak daripada saat pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain, ucapnya. Ini agar para pemain kembali saling menyatu lagi karena mereka sudah cukup lama tidak bersama untuk mendapatkan chemistry lagi. Berlatih di sini bagus. Ini yang kami perlukan karena selain lapangan, ada lingkungan yang bagus juga, tambahnya. Untuk agenda latihan perdana sendiri masih cukup ringan. Menurut Kluivert, masih sebatas passing dan finishing saja. Paling penting agar mereka tahu apa yang akan dilakukan di lapangan nanti. Yang dilakukan dalam latihan ini adalah untuk mengulang apa yang akan dilihat saat pertandingan, tutupnya. Janji manis Patrick Kluivert jelang timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert percaya diri pasukannya bisa menang atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada 5 Juni 2025 mendatang. Pasalnya, Kluivert yakin menang atas Cina merupakan target realistis yang bisa dicapai Jay Itzes dan kawan-kawan. Ya, timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian 5 hari berselang, tim polesan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita. Menyoal 2 laga terakhir di grup C, Kluivert menilai timnas Indonesia punya peluang besar meraih kemenangan saat menjamu Cina. Untuk laga melawan Jepang, dia menegaskan skuad Garuda bakal tampil maksimal meski mengakui itu adalah laga yang sulit.
Tentu saya menghormati kedua negara, tapi saya pikir kami punya peluang bagus untuk menang melawan Cina, kata Kluivert dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia Selasa dalam kurung 27 Mei 2025. Semua orang tahu Jepang adalah tim yang sangat bagus, mereka sudah lolos ke Piala Dunia, tapi tentu saja kami akan memberikan segalanya untuk menang juga di laga itu, sambungnya. Daftar 27 pemain Timnas Jepang untuk lawan Timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda sepak bola Belanda itu tampaknya mematok target realistis, yakni mencuri 3 poin dari 2 laga tersebut. 3 poin yang dipatok yaitu kemenangan melawan Cina. Jadi peluangnya cukup realistis bahwa kami bisa menang melawan Cina dan laga melawan Jepang pasti akan lebih sulit tentu saja, terangnya. Kata-kata Jay Itzes setelah Venezia terdegradasi dari Serie A. Rizky Ridho ditarik ke Venezia kah? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengalami momen yang tidak mengenakan. Itzes harus merasakan terdegradasi dari Serie A 2024 per 2025 bersama Venezia. Diketahui klub yang dijuluki Leoni Alati tersebut harus mengakhiri Serie A 2024 per 2025 dengan menempati posisi ke-19 klasemen. Venezia hanya bisa meraih 29 poin dari 38 pertandingan. Penampilan Venezia di sepanjang Serie A musim ini memang sangat buruk. Tim asuhan Eusebio Di Francesco tersebut hanya bisa meraih 5 kemenangan. Torehan itu membuat Venezia harus turun ke Serie B musim depan. Ada 2 tim yang memiliki nasib yang sama dengan Jay Itzes dan kawan-kawan, yakni Empoli dan Monza. Ini sangat menyakitkan, buka Jay Itzes melalui Instagram. Venezia berstatus sebagai tim promosi di Serie A 2024 per 2025. Pada awal musim, tim yang bermarkas di Stadion Pierluigi Penzo itu memiliki target yang jelas. Leoni Alati tidak ingin langsung kembali terdegradasi ke Serie B 2025 per 2026. Namun, target itu tidak bisa dicapai. Jay Itzes pun meminta maaf kepada para pendukung setia klub. Musim ini tidak berjalan sesuai keinginan kami, sesederhana itu. Setelah promosi tahun lalu, tujuan kami jelas, bertahan di Serie A. Kami telah mengecewakan Anda, tutur Jay Itzes. Sepanjang tahun Anda selalu bersama kami, Anda selalu mendukung kami dan berdiri di samping kami di masa-masa sulit, sambung ex pemain Go Ahead Eagles itu. Lebih lanjut, Jay Itzes menegaskan Venezia tidak boleh menyerah. Tim yang identik dengan hitam, oranye, dan hijau itu harus segera bangkit dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya sangat percaya bahwa hidup adalah tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap setiap situasi yang diberikan, terutama kemunduran. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk membangun kembali dan kembali lebih kuat dari sebelumnya, tegas Jay Itzes. Bang Jay memang masih terikat kontrak dengan Venezia. Namun belum ada jaminan bagi Itzes apakah akan bermain untuk klub tersebut atau mencari klub lain yang tetap berlaga di Serie A. Stefano Lillipali bocorkan kekuatan Timnas Indonesia jelang lawan Cina di SUGBK. Penggawa Borneo FC Stefano Lillipali optimistis tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia bisa menang atas Cina dan lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, Lillipali melihat kualitas Timnas Indonesia yang sekarang sudah berkembang pesat berkat kehadiran para pemain naturalisasi yang bermain di kompetisi Eropa. Lillipali tahu betul kekuatan Garuda karena masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. TC itu dalam rangka persiapan melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dipanggilnya Lillipali ke Timnas Indonesia cukup menyita perhatian publik.
Sebab pemain berusia 35 tahun itu akhirnya kembali mendapat panggilan ke skuad Garuda setelah absen cukup lama sepanjang era kepelatihan Shin Tae-yong. Meski sudah lama absen, Lily Pali masih tetap menonton pertandingan timnas Indonesia. Dia memuji kedalaman skuad yang saat ini dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Menurutnya, kehadiran para pemain keturunan itu membuat skuad Garuda naik level. Sudah beberapa pertandingan saya lihat timnas Indonesia sangat bagus, kuat. Banyak pemain dari Eropa main di kompetisi yang bagus, kata Lily Pali. Dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Selasa 27/5/2025. Mereka bisa berkontribusi untuk timnas dan level lebih tinggi dari dulu. Itu bagus karena kita main untuk masuk ke Piala Dunia, sambungnya. Tak hanya pemain keturunan saja, melainkan Lily Pali juga memberikan kredit kepada Marcelino Ferdinand. Dia berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil manis di 2 laga krusial grup C. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat bahagia Carlo Ancelotti tinggalkan Real Madrid. Denny Lanzaat ikut sedih Carlo Ancelotti meninggalkan Real Madrid. Menurutnya, pria berpaspor Italia itu salah satu sosok inspiratif di dunia sepak bola. Ancelotti resmi meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2024 hingga 2025. Pelatih legendaris asal Italia itu berpisah setelah menukangi Los Blancos sejak 2021. Selama itu, Ancelotti mempersembahkan 11 gelar untuk Madrid termasuk 2 trofi Liga Champions. Namun demikian, gelar itu belum termasuk saat melatih tim di periode pertama pada 2013 hingga 2015. Kala itu Ancelotti sukses mempersembahkan 4 gelar termasuk 1 trofi si kuping besar. Pelatih berusia 65 tahun itu kini mengakhiri kiprahnya bersama Madrid. Ia akan bertugas sebagai pelatih timnas Brasil untuk selanjutnya. Lanzaat turut sedih dengan perpisahan Ancelotti dan Madrid. Pria asal Belanda itu menuliskan sebuah pesan haru di akun Instagram pribadinya. Terima kasih atas momen yang tak terlupakan di kompetisi Eropa. Anda sangat brilian pemimpin dan berkelas telah membentuk era kehebatan dalam sepak bola, tulis Lanzaat dikutip pada Selasa dalam kurung 27 Mei 2025. Legenda permainan ini selamanya akan diingat, sambung ex-Wigan Athletic tersebut. Tentunya perpisahan ini menjadi penanda era baru dalam sepak bola terkhusus di Madrid. Nantinya Kylian Mbappe dan kawan-kawan akan ditangani oleh mantan pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.